Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tentang induksi matematika. Ini lanjutan materi yang kemarin ya. Nah, yang pertama pengertiannya dulu. Pengertian induksi matematika menjadi sebuah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Jadi induksi matematika itu digunakan untuk menentukan apakah rumusnya itu benar secara keseluruhan atau tidak. Selanjutnya langkah induksi matematika. Langkah induksi matematika, ada 3 langkah dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama itu membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, biar lebih jelas, kita perhatikan contohnya. Contoh soal ke-1. Sebagai ilustrasi, kita akan buktikan bahwa rumus di bawah ini adalah benar. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n sama dengan 1/2 kali n dikali n tambah 1. Nah, apakah jumlahnya benar dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n itu bisa kita percepat dengan rumus 1/2 kali n dikali n plus 1. Nah, sesuai tadi langkahnya, ada yang 3 langkah ya. Yang langkah pertama itu kita buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Di sini kita hanya ganti n-nya dengan 1. Kemudian kita hitung. Nah, ini rumus yang tadi yang dari soal. Kita ganti n-nya dengan 1. Perhatikan, n-nya diganti dengan 1. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 1 tambah 1 dikali 1/2. Hasilnya adalah 1 ya. Maka kita ambil kesimpulan bentuk untuk n sama dengan 1, rumus tersebut benar. Langkah kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Nah, di sini kita hanya ganti huruf n dengan huruf k. Nah, ini yang di soal ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n sama dengan 1/2 dikali n dikali n tambah 1. Nah, kita ganti saja n-nya dengan huruf k. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah k itu sama dengan 1/2 dikali k tambah 1. Ini gunanya untuk nanti langkah yang ketiga. Langkah ketiga akan dibuktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan k plus 1. Kita ganti huruf n dengan k tambah 1. Nah, n tadi kita ganti dengan k tambah 1. Jadi seperti ini, diperhatikan baik-baik. N-nya diganti dengan k tambah 1. Nah, ingat, kalau ada k tambah 1, sebelumnya pasti ada k ya. Sebelumnya pasti ada k. Nah, ini nanti kan ini sama dengan langkah yang kedua yang tadi kita asumsikan. Untuk mengerjakannya kita ambil ruas kiri, kita rubah menjadi ruas kanan. Nah, ruas kiri ini yang sebelah sini dan ruas kanan adalah yang ini. Nah, ini langkah ketiga, lanjutan langkah ketiga sama seperti sebelumnya. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai tambah k, kemudian ditambah k tambah 1. Nah, ini kan yang sampai k itu sesuai dengan asumsi atau langkah yang kedua, kita tuliskan yang di atasnya, kemudian ditambah k tambah 1. Nah, di sini kita perlu skill ya, kita modifikasi k tambah 1 ini menjadi 1/2 dikali 2 dikali k tambah 1. Nah, ini langkah-langkahnya bebas ya, sesuai kemampuan. Nanti ada beberapa banyak cara untuk mengerjakannya. Dan tiap soal juga akan beda-beda. Jadi sama dengan 1/2 dikali k tambah 1 ditambah k tambah 1. Kita rubah yang k tambah 1 belakang menjadi 1/2 dikali 2 dikali k tambah 1. Coba perhatikan dulu. Nah, kan karena ada setengah tuh sama tuh. Nah, kita keluarkan setengahnya. Setengahnya kita keluarkan.
dalamnya tetap sama seperti yang di atas. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung, setengahnya dibiarkan saja. K dikali K menjadi K kuadrat, K dikali 1 menjadi K. Kemudian selanjutnya 2 dikali K menjadi 2K, 2 dikali 1 menjadi 2. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 1/2 dikali K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Kemudian kita faktorkan yang di dalam kurung. 1/2 dikali K tambah 1 dikali K tambah 2. Ini adalah hasil pemfaktoran dari K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Jadi untuk langkah 3 kita berhasil ya merubahnya menjadi 1/2 dikali K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, berarti terbukti 1 tambah 2 tambah 3 ditambah sampai tambah K ditambah K tambah 1 sama dengan 1/2 dikali K tambah 1 dikali K tambah 2. Berarti hasil soal tersebut terbukti benar. Nah, ini salah satu bentuk pembuktian induksi matematika. Kalau belum jelas, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua, ini soalnya buktikan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai N pangkat 3. Itu kita bisa percepat dengan rumus 1/4 dikali N pangkat 2 dikali N tambah 1 pangkat 2. Nah, apakah benar atau salah kita buktikan dengan induksi matematika. Pembahasan langkah pertama sama ya, kita ganti N-nya dengan 1. Nah, N pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali N pangkat 2 dikali N ditambah 1 dipangkatkan 2. Kita ganti N-nya dengan 1. Nah, perhatikan N-nya kita ganti dengan 1. 1 tambah 1 hasilnya 2, 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4, 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, berarti untuk langkah pertama terbukti benar ya. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, asumsikan N sama dengan K. Nah, di sini kita ganti saja huruf N-nya dengan huruf K. Menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sampai ditambah K pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali K pangkat 2 dikali K tambah 1 pangkat 2. Nah, ini gunanya untuk nanti langkah ketiga. Sekarang langkah ketiga kita ganti N dengan K tambah 1. Nah, kita perhatikan ya, N-nya kita rubah menjadi K tambah 1. Oke, semua N diganti dengan K tambah 1. Nah, di bagian belakang ada K tambah 1 ditambah 1 pangkat 2. Kita rubah saja menjadi K tambah 2 ya, seperti ini. Ingat, seperti contoh yang pertama, sebelum K tambah 1 itu ada K ya. Jadi pada ruas kiri kita sisipkan K pangkat 3 sebelum K tambah 1 pangkat 3. Nah, menjadi seperti ini. Dari 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai dengan K pangkat 3 itu sama seperti langkah kedua yang kita asumsikan, maka kita rubah saja sama dengannya menjadi 1/4 K pangkat 2 ditambah K tambah 1 pangkat 2, kemudian ditambahkan dengan K tambah 1 pangkat 3. Nah, kita akan merubah bagian ini yang 1/4 K pangkat 2 dikali K tambah 1 pangkat 2 ditambah K tambah 1 pangkat 3 menjadi 1/4 K tambah 1 pangkat 2 dikali K tambah 2 pangkat 2. Nah, kita harus memodifikasi supaya hasilnya menjadi seperti ini agar terbukti benar. Kita gunakan yang ruas kiri saja ya. 1/4 K pangkat 2 ditambah K tambah 1 pangkat 2 ditambah K tambah 1 pangkat 3 sama dengan, nah di sini perhatikan yang K tambah 1 pangkat 3 kita bisa rubah menjadi K plus 1 pangkat 2 dikali K tambah 1 biar ada yang sama, yaitu K tambah 1 pangkat 2. Kemudian kita keluarkan K tambah 1 pangkat 2 nya. Nah, K tambah 1
K tambah 1 pangkat 2 nya kita keluarkan, dan kita dalam kurung 1/4 K pangkat 2 ditambah K tambah 1. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Coba perhatikan dulu. Kemudian kita keluarkan 1/4. K tambah 1 pangkat 2 dikeluarkan ya 1/4 nya. Dalam kurungnya berarti jadi berubah. Jadi K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4. Oke, sampai sini perhatikan lagi. Pelan-pelan saja biar nggak pusing. Nah, yang kita dapatkan K pangkat 2 ditambah 4K tambah 4 itu bisa difaktorkan menjadi K plus 2 ditambah K plus 2. Ingat lagi materi pemfaktoran kelas 9 SMP. Maka yang K tambah 2 nya itu bisa kita rubah menjadi K tambah 2 kuadrat. Nah, ini kan sudah sesuai ya, cuman belum tersusun. Maka kita susun seperti tujuan kita. Jadi 1/4 dikali K tambah 1 pangkat 2 dikali K tambah 2 dipangkatkan 2. Berarti terbukti untuk 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 sampai dengan K tambah 1/3 itu sama dengan 1/4 dikali K tambah 1/2 dikali K tambah 2/2. Oke, perhatikan lagi. Nah, sampai sini terbukti untuk contoh soal 2. Oke, terima kasih. Kalau ada yang belum paham bisa diulang-ulang videonya, atau juga bisa di-pause ya di bagian-bagian yang belum kamu pahami. Jika ada yang belum paham, bisa membuat kelompok belajar dan akan dibimbing langsung nantinya. Tapi mudah-mudahan doakan saja.